Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Turmi dengan NIM 2248201100. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Hadi. Itu tugas teknologi bahan alam. Ekstrak minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap. Minyak atsiri minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asinan. Ciri utama senyawa yang berwujud cairan liquid pada suhu ruang, mudah menguap, terbang, menghasilkan aroma tertentu. Kandungan minyak atsiri adalah yang terkandung pada suatu bahan tanaman, pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Beberapa di antaranya sangat termolekul atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Adapun beberapa metode minyak atsiri yaitu destilasi air, destilasi uap air, destilasi uap. Yang kedua gas, yang ketiga pelarut organik, yang keempat denatурasi, yang kelima maserasi lemak. Yang selanjutnya itu fraksinasi. Fraksinasi berasal dari kata fraksion atau bagian. Secara dia dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, atau dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan fraksinasi adalah mendapatkan fraksinasi bagian tertentu dari suatu ekstrak yang berupa fraksinasi. Yang kedua, melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Selanjutnya yaitu kromatografi lapis tipis. Prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan penggunaan lapis tipis pada lempeng logam dan lain-lain. Fase diam, zat padat, silika, aluminium. Fase gerak, cairan. Yang selanjutnya adalah pemurnian. Metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya itu pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Selanjutnya itu tujuan untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan yang telah teromar oleh zat lain. Tingkat kemurniannya 95-100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisik atau yang pertama yaitu pemisahan secara fisik, tidak mengubah zat selama pemisahan. Yang kedua secara kimia, satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain sehingga dapat dipisahkan. Cara atau teknik pemisahan campuran bergantung pada jenis, wujud, dan sifat komponen yang tergantung di dalamnya. Jika komponen berwujud padat dan cair, misal pasir dan air, dapat dipisahkan dengan sari. Selanjutnya pembagian pemurnian. Yang pertama rektalisasi. Proses pemurnian kembali senyawa organik padatan dari bahan pengotorannya dengan cara mengkristal kembali senyawa padat yang telah dilarutkan pelarut. Prinsipnya yaitu senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkan pada suhu tertentu. Ketika larut jenuh berisi pelarut dengan suhu tinggi dan senyawa dibiarkan mendingin, kelarutan senyawa menurun sehingga lemak kristal keluar dari larutan. Yang ketiga yaitu sublimasi. Proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum pada tekanan yang rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan
pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika selama ribuan tahun. Namun sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Pertama, penemuan obat baru. Dua, di database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.